Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sobat BK milenial di seluruh Indonesia? Hari ini saya WFO, maaf. Work from office. Oke, sambil mengisi waktu, coba membuat konten sedikit dengan judul tanpa tema. Jadi ngobrol bebas. Ya, saya begitu merasakan sepi di sekolah. Jadi mau ngapain lagi kalau tidak ngobrol sendiri? Ya, siapa tahu jadi konten yang positif. Oke, memang saat ini sudah 1 tahun ya. Awal pandemi itu bulan Maret, ini sekarang sudah Maret lagi 2021. Ya, sudah 1 tahun. Dan nampaknya memang belum ada tanda-tanda untuk segera diadakan pembelajaran tatap muka. Jadi masih PJJ ya, masih pembelajaran jarak jauh. Yang tentunya semua ada nilai positif negatifnya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Memang sebelum terjadinya pandemi, saya sudah mendengar dari beberapa pihak, beberapa ahli, beberapa pakar adanya perkembangan digitalisasi, adanya perkembangan AI, artificial intelligence, Internet of Things, IoT ya, dan semua itu adalah yang menandai terjadinya revolusi industri 4.0. Jadi semua itu memang berdampak. Dampaknya adalah banyak muncul platform untuk pembelajaran jarak jauh. Dan analisa-analisa dari para ahli itu mengatakan bahwa kelak, entah berapa puluh tahun lagi, ada yang bilang 30 tahun lagi, ada yang bilang 20 tahun lagi, ya, tanpa saya sebutkan sumbernya ya, itu mengatakan sekolah itu memang sudah tidak membutuhkan ruang kelas lagi. Tidak hanya sekolah, kantor, ya, perusahaan itu juga hanya butuh ruangan yang tidak terlalu besar, tidak butuh kantor yang bagus, semuanya serba digital, didesain dengan digital. Untuk ruangannya desainnya ya biasa, yang penting ada tempat untuk musyawarah, ada tempat untuk ya sedikit ngobrol-ngobrol, tapi semua lebih banyak aktivitas dilakukan melalui daring, melalui online ya. Jadi itu memang sudah mengawali era digital, itu sudah mengawali terjadinya pembatasan jarak. Sebetulnya itu sudah cukup mengganggu, disruption ya, sudah cukup mengganggu saat itu. Ya, ternyata ditambah dengan adanya sekarang pandemi COVID-19 yang itu semakin membuktikan, semakin menunjukkan bahwa era modern saat ini memang semua harus siap secara digital. Nyatanya sekarang saya di sekolah juga, di sebuah sekolah ya, mungkin ya di banyak sekolah ya sama keadaannya begini, ruang kelas yang sampai ada berapa puluh kelas kosong dan jarang ada orang yang masuk ke kelas tersebut karena kelas-kelas sudah berganti dengan kelas-kelas digital. Aplikasi-aplikasi yang bermunculan sebelum terjadinya pandemi sekarang seolah meraup keuntungan ya, malah tambah banyak. Jadi mungkin analisa dari para ahli itu semakin dikuatkan dengan adanya pandemi ini. Akhirnya sudah kita semua memang harus mau berubah. Nah, apa yang ingin saya sampaikan hari ini adalah Anda sebagai pelajar juga harus bisa merespon keadaan ini. Anda harus memperkaya dengan skill-skill di luar
mata pelajaran dengan tanpa mengabaikan mata pelajaran. Bukan berarti itu harus dihilangkan, tapi Anda harus punya skill tambahan. Karena persaingan di dunia modern, di dunia terkini, itu nanti butuh diferensiasi, butuh perbedaan, butuh pembeda satu sama lain. Kalau sama saja, misalkan hanya mengandalkan nilai mapel, hanya mengandalkan nilai intelektual, hanya mengandalkan nilai kecerdasan intelektual ya, nilai IQ masih diandalkan, itu sudah tidak bisa. Anda harus punya skill yang spesifik. Misalkan skill di bidang desain interior, desain komunikasi visual, desain grafis, desain apa. Mungkin skill juga dalam bidang editing video, editing gambar, editing foto, dan banyak sekali skill-skill yang harus dikuasai. Semua itu harus dieksplorasi sendiri. Semua itu harus dengan kemandirian. Saat ini tidak bisa Anda hanya menunggu, dituntun, dibimbing. Jadi pembimbingnya juga harus terus belajar. Seperti saya itu juga harus terus belajar. Tidak bisa berhenti. Kalau berhenti sudah kalah. Get out dari peredaran. Makanya saya juga harus merespon. Saya ini di dalam ruang kelas, saat ini di dalam ruang laborat komputer. Saya merindukan pembelajaran tatap muka, tapi tidak bisa. Semua tatap muka harus melalui daring. Dan daring juga ada kendala-kendalanya. Anda sebagai pelajar selalu mengeluh tidak punya kuota habis, internetnya lelet, kemudian apalagi tidak ada sinyal, macam-macam. Alasan ada yang asli, ada juga yang tidak asli. Nah, yang repot itu alasan yang dibuat-buat. Anda mau kemana kalau Anda membuat alasan? Padahal saat ini tantangan masa depan semakin besar, semakin berat. Jadi itu yang perlu saya tekankan ya. Jadi istilahnya itu memang harus punya SAR, skill, attitude, and relationship. Relationship yang terjalin melalui online, tidak lagi melalui offline. Tidak lagi jumpa darat ketemu teman, kemudian ngobrol-ngobrol. Ya, mungkin itu sudah semakin berkurang. Masih ada, tapi sudah semakin berkurang. Skill, cari. Semuanya ada di internet, baik melalui Google, melalui YouTube, melalui tutorial-tutorial. Anda bisa belajar sendiri. Cara belajarnya yang penting Anda sering mengulang-ulang. Lihat video sampai selesai, diikuti tutorial sampai selesai, diulang lagi, sampai puluhan kali, bahkan ratusan kali. Anda akan menjadi orang yang mahir. Banyak ya contoh-contoh orang yang tadinya tidak tahu, karena dia belajar melalui tutorial di YouTube, akhirnya dia menjadi mahir. Itu banyak. Anda yang masih muda, yang masih usia produktif, masih usia sekolah, coba dioptimalkan ya, kemampuan Anda berpikir dioptimalkan. Sungguh sangat disayangkan kalau Anda hanya menjadi generasi yang hanya suka rebahan, bermain media sosial tanpa mencari skill-skill baru. Sedangkan saat ini banyak profesi-profesi yang sudah hilang. Nah, banyak profesi-profesi, bidang-bidang karir yang sudah digantikan dengan Internet of Things, artificial intelligence, itu sudah banyak menggantikan. Ikuti itu. Apa saja, cari. Jangan sampai Anda memimpikan satu bidang karir, tapi ternyata bidang karir itu sudah tergantikan oleh AI. Terus ngapain? Jadi sekarang itu perlu kepekaan.
Bukan kepekaan, bukan ya, tapi kepekaan, peka. Harus peka, lihat kanan kiri, lihat di medsos apa yang sedang ramai dibicarakan, apa yang sedang populer, apa yang harus Anda geluti, Anda pelajari menjadi sebuah skill baru. Lakukan perubahan pada diri Anda. Bahkan saat ini saya katakan tadi, guru saja terancam dengan adanya aplikasi-aplikasi pembelajaran online yang semuanya itu tidak perlu tatap muka, tidak perlu tatap muka secara langsung ya, semuanya melalui daring ya. Bahkan aplikasinya tidak hanya internal di Indonesia nasional, dari Korea pun sudah banyak masuk ke tempat kita, dari Jepang pun sudah ada yang masuk ke tempat kita. Mereka siap bersaing ya. Guru-guru yang hebat mereka bisa menjadi tutor, bisa menjadi guru di aplikasi tersebut. Tapi guru-guru yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, ya itu yang akan tersingkir. Jadi Anda yang ingin jadi guru pun harus mulai dipikirkan sekarang. Mau jadi guru yang seperti apa Anda? Kalau jadi guru yang konvensional sudah nggak zamannya. Anda harus high tech. Harus high tech. Kalau jadi guru ternyata masih gaptek, ya repot guys. Sudah gaptek, nggak punya mental collaboration, nggak bisa berkolaborasi dengan guru yang lain yang ahli, ya wis tertinggal. Jadi memang zaman yang serba tidak menentu, uncertainty, ini memang harus direspon dengan cepat. Jangan sampai kalah dengan robot. Robot memang punya keahlian karena sudah diprogram, tapi yang memprogram itu manusia. Karakter-karakter manusia tidak bisa ditiru oleh robot. Ya robot ya hanya sesuai perintah, mereka bukan makhluk hidup seperti kita yang punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Itu lagu ya, rocker juga manusia. Ya, saya ngobrol seperti ini juga ini seperti mengaca, seperti berkaca pada keadaan diri saya sendiri. Kalau saya saat itu bisa mengalahkan tantangan-tantangan zaman saat itu, tapi saya bayangkan saat ini itu saat yang sangat sulit. Bahkan saudara saya itu ada yang lulus S1 cum laude, saat ini sedang mencari-cari pekerjaan yang tidak sesuai dengan jurusan yang digeluti. Hanya asal pingin biar dia kerja. Ya mungkin bagi orang-orang yang berduit, dia akan istilahnya was point reality, memperpanjang kenyataan dengan S2. Setelah lulus S2 nanti juga bingung lagi. Kalau ada duit mungkin melanjutkan S3 tapi tidak bekerja, waduh repot lagi. Jadi itu untuk menyegarkan suasana pagi ini, agar Anda tidak hanya duduk diam santai rebahan bermain medsos sampai tengah malam, sampai larut malam, tidak pernah ada hasil apa-apa. Coba mulai berpikir tentang masa depan yang harus dimulai hari ini. The day after tomorrow depend on what you do today. Ingat itu, masa depanmu ditentukan apa atau tergantung dari apa yang Anda lakukan hari ini, today. Ya, semoga bisa menyegarkan pikiran, tidak tambah pusing tapi harusnya tambah termotivasi. Segar pikirannya, fresh pikirannya. Oh ya, saya sudah ditunjukkan kenyataan, saya harus merespon dengan positif, berubah menjadi baik, berubah menjadi positif untuk lebih produktif.
Ya, kuncinya harus proaktif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam BK Peduli Siswa.